8 kemenangan beruntun di Liga sejak kekalahan di Bernabeu. Mencetak 26 gol dengan kemasukan 8 gol. Memuncaki klasemen La Liga dan unggul 4 poin dari sang rival. Jadi, apa yang terjadi dengan Barca? Jujur, setelah kekalahan dari Sevilla, saya kira tim ini sudah tamat ketika tim-tim lawan sudah mengetahui permainan Barcelona asuhan Hansi Flick. Yang lebih menakutkan lagi, mereka sekarang memiliki 11 poin lebih banyak daripada di tahap yang sama musim lalu. Itu adalah musim ketika Barcelona dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia, dan tim dengan skor tertinggi di 5 liga top Eropa. Lantas, faktor apa saja di balik meningkatnya performa tim ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Alasan pertama adalah kedatangan Hansi Flick Mei 2024. Pelatih Jerman itu mengambil alih Barcelona yang terjebak dalam krisis olahraga dan keuangan yang mendalam. Kedatangan pelatih bertangan dingin itu menandai dimulainya era baru. Sangat sedikit orang yang membayangkan bahwa hanya 12 bulan kemudian, Barca tidak hanya akan kembali ke jajaran elit Eropa, tetapi juga akan menjadi salah satu tim yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola. Dengan skuad yang hampir identik dan hanya satu pemain baru yang direkrut, yakni Dani Olmo. Dalang dibalik kebangkitan semua ini jelas Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu datang dengan pesan yang jelas, percayai produk akademi dan tingkatkan sepenuhnya di level fisik tim. Sadar sepenuhnya akan keterbatasan keuangan klub, Flick sangat terikesan dengan kualitas La Masia, sesuatu yang secara terbuka ia ulangi di setiap konferensi persnya. Sejak hari pertama, kepercayaannya pada talenta muda sangat jelas, memberikan kesempatan penuh kepada pemain seperti Pau Cubarsí, Balde, hingga Lamine Yamal. Flick mengubah Barcelona sejak menit pertama, dan ia melakukannya meskipun menghadapi rintangan besar saat pramusim yang kacau dan cedera pemain seperti Pedri serta Araujo pada kala itu. Jelas bahwa Barca ini berbeda dari sebelumnya. DNA Flick adalah sepak bola menyerang tanpa memandang skor. Garis pertahanan sangat tinggi yang terus-menerus menjebak lawan dalam posisi offside dan tekanan tanpa henti. Disiplin adalah hal yang tidak bisa ditawar. Datang terlambat 1 menit dan Anda tidak akan menjadi starter. Hasilnya bersejarah. Di musim pertamanya, Flick memenangkan 3 trofi domestik Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Selain itu di Eropa, Barca hanya selangkah lagi dari final Liga Champions setelah kalah di semifinal oleh Inter Milan. Dan ada detail bersejarah lainnya. Flick memenangkan setiap El Clasico musim itu, baik pertandingan Liga maupun laga lainnya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola Spanyol. Yang jelas, Flick memaksimalkan potensi hampir setiap pemain. Para pemain yang tampak akan henggang di bawah Xavi menghasilkan angka yang luar biasa. Pertama, Lewandowski. Dia mencetak 42 gol dan itu jumlah terbaiknya sejak tiba di Spanyol meskipun dicap sudah habis. Kedua, Pedri yang kembali ke level elitnya. Ketiga, Jules Koundé yang bertransformasi dari tengah ke bek sayap kanan. Keempat, Inigo Martinez yang menjadi pemimpin pertahanan. Kelima, Frenkie de Jong yang bangkit kembali. Keenam, Rafinha yang meledak menjadi pemain terpenting dalam tim dengan 34 gol dan 26 assist musim lalu. Terakhir, pemain muda seperti Lamine Yamal dan Fermin Lopez yang kontribusinya tidak kalah penting. Setelah musim yang gemilang itu, dunia sepak bola mengajukan pertanyaan besar. Bisakah Hansi Flick meningkatkan tim ini lagi dari musim sebelumnya? Jawabannya jelas iya, dan apa yang terjadi selanjutnya menunjukkan persis bagaimana sang jenius ini melakukannya. Musim ini Hansi Flick telah memperkuat skuad seperti seorang grandmaster catur sejati. Dia mendatangkan Marcus Rashford, Ronny Bartgahi, Joan Garcia, serta mempromosikan talenta La Masia Dro Fernandes ke tim utama. Semua ini datang dengan satu tujuan yang jelas dalam pikirannya, yakni untuk menangkan segalanya. Tetapi jalan yang ditempuh tentu tidaklah mudah. Awal musim sangat terpengaruh oleh cedera pemain. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal, tangan dingin Flick pasti membuahkan hasil positif. Dan itulah tepatnya yang membuat Barcelona musim ini semakin menakjubkan. Secara statistik, tim ini mengungguli musim lalu, dan itu berarti sesuatu yang serius. Angka-angka tidak bohong. 14 poin lebih banyak, 6 gol lebih banyak dicetak, dan 1 gol lebih sedikit kebobolan dibandingkan musim lalu. Flick jelas telah meningkatkan level tim di La Liga. Namun, di mana Barcelona terlihat lebih rentan, yakni melawan tim-tim besar. Kekalahan melawan Real Madrid di La Liga,
Melawan PSG dan Chelsea di Liga Champions menunjukkan bahwa mereka masih harus bekerja keras jika ingin memperebutkan setiap gelar. Cedera telah menghantam keras, tetapi tim Barcelona ini telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk berinovasi melalui kesulitan. Hansi Flick sekali lagi menemukan solusi brilian, seperti yang dilakukannya musim lalu, memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya dan mendorong setiap pemain untuk tampil sebaik mungkin demi kebaikan Barcelona. Untuk menstabilkan lini belakang, Flick kini telah menetapkan formasi tetap 4 back dengan menurunkan Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martin, dan Alejandro Balde sebagai starter untuk pertandingan kelima berturut-turut. Kontinuitas tersebut telah meningkatkan kekompakan tim secara signifikan setelah berminggu-minggu melakukan eksperimen menyusul kepergian Íñigo Martínez ke Liga Arab. Adaptasi Gerard Martin dari bek kiri menjadi bek tengah bersama Cubarsí sangat penting, terutama dengan Ronald Araujo cedera dan Andreas Christensen tidak lagi menjadi bagian tim. Ngomong-ngomong soal inovasi Hansi Flick, ada satu pemain yang membuat saya berkata, wow, itu adalah Eric Garcia. Dia benar-benar layak mendapat perhatian khusus musim ini dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting Hansi Flick. Lulusan akademi ini telah tampil di setiap pertandingan resmi sejauh ini, dan dia adalah satu-satunya pemain Barca yang telah memainkan semua pertandingan resmi musim ini. Pentingnya dia berasal dari fleksibilitas taktis dan konsistensi fisiknya, baik sebagai bek tengah, bek kanan, atau gelandang bertahan bila diperlukan. Eric Garcia telah memberikan kontribusi dengan soliditas dan komitmen, sekaligus membuktikan kemampuan adaptasinya di setiap peran. Keandalannya telah membawa keseimbangan, membantu Barcelona mengatasi garis pertahanan tinggi dan sistem pressing agresif Flick dengan jauh lebih baik. Seperti yang telah saya ungkapkan di video sebelumnya, ada alasan mengapa lini ofensif Barca sangat tajam sekarang. Barcelona adalah satu-satunya tim di 5 liga top Eropa dengan 4 pemain depannya mencetak di atas 5 gol di liga. Ferran Torres dengan 11 gol, Robert Lewandowski 8 gol, Lamine Yamal 7 gol, dan Raphinha 7 gol. Sebaran gol tersebut membuat Barca asuhan Hansi Flick hampir mustahil untuk tidak mencetak gol. Lihatlah Raphinha, dalam 4 penampilan terakhirnya saja, ia telah memberikan kontribusi 5 gol. Tetapi ini bukan hanya angka. Permainan membangun serangannya, vertikalitasnya, tembakan jarak jauhnya, dan etos kerjanya tak tertandingi. Bersama Lamine Yamal, mereka membentuk duet yang bisa dibilang paling berbahaya di sepak bola dunia saat ini. Yamal memimpin La Liga dengan assist dengan 8, dan setiap pertandingan yang dimainkannya terasa seperti ancaman konstan. Kemudian ada Ferran Torres, yang sedang menjalani momen terbaik dalam kariernya di Barcelona. Sama seperti Raphinha, Yamal, Eric Garcia, Lewandowski, dan De Jong, Hansi Flick memaksimalkan potensi Ferran yang bermain seperti David Villa sejati. Dan jangan lupakan Marcus Rashford. Bintang Inggris ini adalah kisah kebangkitan hebat terbaru Hansi Flick. Dia sudah memberi 18 kontribusi gol dengan umpan-umpan yang terasa seperti rudal yang menembus garis pertahanan lawan. Rashford adalah salah satu dari 6 pemain di 5 liga top Eropa dengan 5 gol lebih dan 5 assist lebih di semua kompetisi musim ini. Inilah mengapa tim Barcelona ini membuat sejarah. Barca asuhan Hansi Flick menutup tahun 2025 dengan 169 gol dalam 60 pertandingan, rekor mencetak gol terbaik dalam sejarah klub tanpa Lionel Messi. Revolusi Hansi Flick itu nyata, mereka tidak berhenti mencetak gol, terus berkembang dalam hal pertahanan, dan setiap minggunya mereka terlihat semakin lengkap. Apakah tim ini akan terus konsisten seperti sekarang? Hanya waktu yang akan menjawab. Itulah sekilas ulasan tentang tim Barcelona asuhan Hansi Flick yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu ulasan informatif lainnya di video selanjutnya.